Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47, mendapatkan penggantinya. Selesai dengan jam istirahatnya, Mega kembali ke lokasi. Dia pun segera kembali memutar otaknya untuk mendapatkan desain yang bagus. Tak lama, Nalendra menghampirinya. Mega langsung saja membuang wajahnya karena masih kesal dengan pria itu. Mega, tak perlu diganti. Cukup pakai desainmu saja biar kita bisa pulang lebih cepat. Putus Nalendra. Mega melirik sinis. Dari tadi ketus Mega dengan kesal. Semua pegawai yang turut berada di dana terkejut mendengar ucapan Mega terhadap bos mereka yang terkesan sangat berani. Ponsel Nalendra bergetar. Dia mengambil ponselnya yang berada di saku jasnya. Melihat bahwa putranya yang menghubunginya melalui panggilan video call. Senyum Nalendra mengembang, tanpa pikir panjang, dia segera menggeser tombol hijau. Terlihatlah mata bulat Arega yang terlihat dekat di kamera. Papa AA, teriak Arega seraya menjauhkan wajahnya. Arega gimana di sana? Baik, tanya Nalendra seraya tersenyum lembut melihat keceriaan putranya. Baik kali. Makannya tambah banyak lega. Cucuna juga tambah celing. Loh, nanti, papa dicana kelja benal, kata Om Pian. Cucuna lega cehalga hatina Om Pian. Perkataan lucu Arega membuat Nalendra tertawa. Oke, papa akan kerja dengan baik agar bisa membeli susu untukmu. Ucap Nalendra dengan penuh kelembutan. Pria itu berjalan menuju sebuah kursi yang ada di pojok ruangan. Namun, tak sengaja kamera itu menyorot Mega yang sedang mengobrol dengan asisten Nalendra. Ih, Onti Mega, Inai lega, kehebohan putranya membuat Nalendra menoleh pada Mega, begitupun sebaliknya. Tanpa diduga, Nalendra berjalan mendekati Mega dan mendekatkan ponselnya itu pada wanita tersebut. Dengan kaku, Mega melambaikan tangannya pada Arega yang tersenyum lebar menatapnya. Onti, lega cudah bikaloh yang ngopi-ngopi maceyeh. Cudah hafal, seru Arega dengan tersenyum lebar. Wah, pintar sekali ya kesayangan Onti ini. Kalau gitu, hafal hitungan 1 sampai 100 bisa dong ya. Nanti, ada hadiahnya deh buat Arega, ujar Mega dengan matanya yang turut tersenyum. Itu, terlihat sangat menarik perhatian Nalendra. Ketika Mega tersenyum, mata wanita itu ikut tersenyum. Itulah, yang membuat Mega terlihat menarik. Hadiahnya, nanti kita jalan bel 3 ya. Ada lega, Onti dan Papa, permintaan Arega membuat tubuh Mega dan Nalendra mendadak kaku untuk digerakkan. Keduanya saling pandang dengan gerakan mata yang terlihat ragu. Rega, Papa, pokoknya halus, lega cudah ditinggal lama kali, nda diajak pula. Pokoknya, nanti halus ajak lega, Onti, kita ke Koncel Cambalado pokoknya. Hah? Aluna menatap pantulan tubuhnya di cermin. Matanya terfokus pada perutnya yang sudah semakin membuncit di usia kehamilan 4 bulan ini. Kini, wanita itu menyingkap dressnya untuk melihat betapa buncitnya perutnya saat ini. Aluna tersenyum, matanya pun berkaca-kaca. Dia pernah ada di posisi saat ini,
begitu senang hatinya menantikan bayi yang ada di perutnya segera lahir ke dunia. Ya, bayi itu memang lahir, tapi dalam keadaan yang tak bernyawa. Kini, Aluna mendapatkan penggantinya, dan sebentar lagi akan lahir. Aluna berharap semuanya baik saja. Sudah besar ya si adek, ujar Arfian yang tiba datang dan mengelus perut istrinya. Aluna tersenyum. Tentu saja, dia tumbuh dengan baik, sahut Aluna. Nanti malam jadi ke dokter, tanya Arfian seraya merundukkan tubuhnya dan mengecup perut buncit istrinya tanpa penghalang. Jadi, aku sudah membuat janji dengan dokter biasanya. Mas, kamu pulang jam berapa hari ini? Terang Aluna dan menanyakan tentang jadwal sang suami. Seperti biasa, sore jika tak ada kerjaan menumpuk. Aku usahakan pulang cepat untuk menemanimu ke dokter. Ujar Arfian. Arfian akhirnya berpamitan pergi bekerja, sementara Aluna berdiam diri di kediaman suaminya. Arfian tak lagi mengalami ngidam. Semenjak kandungan istrinya memasuki usia 4 bulan, dia tak lagi mengidam yang aneh-aneh. Hanya soto pisang itu yang akhirnya Aluna harus memutar otaknya agar bisa mendapatkannya. Setelah itu, tak ada yang lebih aneh. Hanya terkadang Arfian seperti anak kecil ketika istrinya tak berada di dekatnya. Onti, seru Arega dengan tersenyum kebar. Arega, senang banget kayaknya hari ini, ujar Aluna seraya mencubit gemas pipi ponakannya itu. Hari ini Arega libur sekolah, anak itu memang hanya masuk 5 hari saja dalam seminggu. Untuk itu, hari Sabtu ini Arega berada di rumah menemani Aluna. Raut wajah bocah menggemaskan itu tampak ceria seperti biasanya, tapi kali ini raut wajah cerianya terlihat berbeda. Ada apa nih pangerannya Aunty, kok kayaknya senang banget sih? Ujar Aluna seraya mengelus pelan kepala anak itu. Iyalah, bentar lagi papa pulang. Onti tahu ndak, papa kama Onti mega loh di Cana. Lagi dangdutan pasti meleka, seru Arega yang mana membuat Aluna melongo seketika. Bukan dangdutan sayang, tapi karena kerja. Ya, kerja, seru Aluna membenarkan letak kesalahan Arega. Arega mengerjapkan matanya, keningnya mengerut dalam seraya jari telunjuknya terangkat memegang ujung dagunya. Kelja, gumam Arega. Aluna menggelengkan kepala sambil tersenyum gemas. Dia pun mengelus perutnya dengan gerakan memutar. Arega, dia mengamati apa yang tantenya itu lakukan. Tanpa disangka, Arega turut mengikuti apa yang Aluna lakukan. Bocah menggemaskan itu mengelus perut Aluna dengan tangan gembulnya. Senyuman di bibirnya merekah, dia merasa senang bisa mengelus calon adik sepupunya yang masih ada di dalam perut sang tante. Cepat keluar yah dedek combro na abang. Combro. Aluna sedang memeriksa kandungannya, dia sudah berada di atas berangkar dengan bajunya yang disingkap ke atas, menampilkan perutnya yang sedikit membuncit. Arfian menemani istrinya itu, dia berdiri di sisi ranjang seraya menggendong Arega yang memang ikut keduanya. Tentu saja, ini adalah hal pertama bagi Arega. Anak itu benar fokus pada layar persegi panjang yang sedang menampilkan gambar yang bergerak.
Aktif adeknya ya, detak jantungnya juga bagus, ujar dokter itu memberi keterangan tentang kondisi calon bayi pasiennya. Perbanyak makan sayur dan buah ya nyonya, jangan lupa vitaminnya juga diminum. Makan selama ini ada masalah atau tidak? Terang dokter itu kembali dan menanyakan tentang pola makan Aluna. Bagus dok, makan gak ada masalah. Hanya saja, saya kurang suka makan sayur semenjak hamil. Maunya makan kering terus, jawab Aluna. Dokter mengangguk seraya tersenyum. Ngidamnya ibu hamil memang beda. Tapi, diusahakan makan walaupun sedikit, ucap dokter kandungan itu. Aluna mengangguk, dia akan memakannya demi sang bayi. Kalau vitamin, jangan diragukan. Arfian rela membeli vitamin khusus ibu hamil dengan harga yang sangat mahal demi kesehatan bayinya. Dia tak ingin ada masalah apapun yang terjadi pada istri dan calon bayi mereka. Adekna mana? Tanya Arega yang membuka suara setelah lama terdiam. Oh, adeknya itu, lihat, ujar dokter dan segera menunjukkannya pada Arega. Melihat itu, Arega meringis pelan. Ndacalah lega panggil dia comblo, olang milik comblo. Perkataan Arega mendapat tatapan tajam dari Arfian. Aluna tertawa, begitupun dengan dokter tersebut. Arega sangat menggemaskan, Arfian tak sanggup marah pada bocah di gendongannya itu. Setelah selesai perut Aluna dibersihkan, dokter segera menuliskan laporan kehamilan pasiennya itu. Nanti pulang dari sini aku ingin bakso di dekat taman kota, bisik Aluna. Boleh, apalagi, mumpung kita ada di luar. Jangan tengah malam nanti kamu ingin makan ini dan itu, pinta Arfian. Udah, itu aja, mungkin mampir ke toko es krim, Arega pasti ingin es krim. Arfian mengangguk, dia mencatat pesan istrinya dalam ingatannya. Setelah selesai, Arfian segera mengajak istrinya pulang. Keduanya berjalan keluar dari ruangan dokter seraya melihat foto Aluna. Sesekali, keduanya tertawa saat mendengar ocehan Arega yang bertanya tentang sepupunya yang masih berada di dalam kandungan. Nanti kalau adek sudah lahir, Arega harus sayang sama adek ya. Pinta Aluna. Pakti cayang kali, dedek comblona legakan lucu. Nanti jadi temen dangdutna lega, seru Arega dengan semangat. Berbeda dengan Arfian yang memasang raut wajah kesalnya. Combro, kamu tuh yang. Apa kabar bro? Langkah Arfian dan Aluna terhenti saat tiba dokter Fion datang dan memukul punggung Arfian dengan keras hingga membuat pria itu meringis. Abis periksa kandungan, tanya Fion mencairkan suasana. Aluna mengangguk, tidak dengan Arfian yang justru malah mendatarkan wajahnya. Sementara Arega, dia malah menatap Fion dengan tersenyum lebar. Entah apa yang dipikiran anak itu. Namun, sepertinya ada sesuatu yang Arega akan katakan. Om Pion, Om Kelja jadi dokter dapat pacalna banak nda? Tanya Arega yang mana membuat ketiganya terkejut. Ya banyaklah, seru Fion yang mendapat tawa ledekan dari Arfian. Satupun kamu tidak ada, Ceka, sayang sekali, ujar Arfian dengan seringai di bibirnya. Fion mengerucutkan bibirnya sebal, dia memang masih sendiri. Tapi, walau begitu, seharusnya Arfian tak meledeknya. Dia jadi kesal dibuatnya. Lupakan, bagaimana keadaan kandungan Aluna, apa sudah bisa dilihat jenis kelaminnya? Tanya Fion dengan tatapan penasaran. Baik,
Kami belum tahu jenis kelamin calon anak kami. Mungkin, bulan depan baru bisa lihat. Jawab Aluna. Fion mengangguk pelan. Dia turut merasa bahagia atas kebahagiaan yang didapat oleh Arfian. Fion benar tak menyangka, jika bersama dengan Alunam Gynophobia Arfian sembuh. Bahkan anak mereka sebentar lagi akan lahir. Hanya pada wanita lain saja Gynophobia Arfian akan bereaksi. Walau begitu, sudah kemajuan yang besar bagi Arfian sampai saat ini. Kupikir, Arfian ini tidak akan pernah menikah apalagi sampai memiliki anak kandung. Tapi sekarang, aku senang. Pria Gynophobia ini akan menjadi seorang ayah. Semoga, saat anak kalian lahir, kebahagiaan akan selalu datang pada kalian. Seru Fion dengan senyum mengembang. Terima kasih Fion, ujar Aluna dengan terharu atas perkataan teman suaminya itu. Kalau gitu, kita pamit dulu. Putus Arfian seraya menepuk pelan bahu dokter muda itu. Ayo, jam kerjaku sudah habis. Aku juga sekalian ingin pulang. Sahut Fion seraya merangkul leher Arfian dan membawanya pergi. Aluna menggelengkan kepalanya pelan, bibirnya melengkungkan sebuah senyuman. Tangannya pun terangkat mengelus perutnya dengan lembut. Lihat deh, mereka lucu ya. Gumam Aluna sebelum akhirnya dia mengikuti kedua pria dewasa yang sudah berjalan jauh di depannya. Di parkiran, Arfian lebih dulu membuka pintu mobil untuk sang istri. Lalu, dia menaruh Arega di kursi belakang. Setelah memastikan keduanya duduk dengan nyaman, Arfian pun menutup pintu mobil. Dia segera memutari mobilnya berniat untuk masuk ke dalam kemudi. Namun, saat Arfian membuka pintu, tiba-tiba Fion menepuk bahunya dengan pelan seraya menatap lekat mata pria di hadapannya itu. Laki maupun perempuan, dia tetap anakmu. Perkataan Fion menyimpan pesan sendiri. Hanya Arfian yang mengerti perkataan itu, hingga membuat raut wajahnya berubah tegang. Bersambung.